Seru. Muskap Demokrat di Medan ricuh dan terjadi baku hantam. Demokrat nyungsep. Kalian setuju nggak? Rasanya banyak yang setuju. Sejak dipimpin oleh AHY, partai satu ini tidak pernah lepas dari masalah. Internal sering ribut. Kader banyak yang cabut lari ke partai lain. Bahkan pemilihan ketua DPP pun tidak demokratis. Salah satunya pemilihan ketua DPD Demokrat Jatim. Yang kalah suara malah ditunjuk sebagai pemenang. Memang itulah kenyataannya. Entah apa yang ada di benak AHY. Kabar terbaru adalah kader Demokrat juga ribut dan baku hantam dalam kegiatan musyawarah cabang Muskap 4 serentak tahap ketika kabupaten atau kota provinsi Sumut yang digelar Partai Demokrat di Hotel LE Polonia, Kota Medan. Kericuhan terjadi karena salah satu kelompok pendukung calon ketua DPC Partai Demokrat sempat adu mulut hingga baku hantam dengan panitia penyelenggara kegiatan Muskap. Tidak jelas apa masalah sebenarnya, tapi di video yang saya tonton, kericuhan terjadi karena proses registrasi salah satu kubu DPC yang tidak memenuhi syarat dan administrasi sehingga dinilai cacat oleh pengurus pusat Demokrat dan mereka dilarang masuk. Sekretaris DPD Demokrat Sumut, Yuda Johansyah, mengklaim hanya sempat terjadi miskomunikasi antara panitia dengan kader Demokrat. Secara keseluruhan, Muskap berlangsung kondusif. Hari ini, DPD Partai Demokrat Sumut melaksanakan musda cabang serentak gelombang ketiga. Ada miskomunikasi antara pihak panitia dengan pihak DPC Medan, kata Yuda. Menurut Yuda, kericuhan yang terjadi hanya bagian dari dinamika internal organisasi Partai Demokrat. Kericuhan itu sendiri dipicu adanya persoalan administrasi kelengkapan berkas oleh salah satu calon ketua DPC yang belum terpenuhi saat akan masuk ke area Muskap. Dinamika organisasi. Ada miskomunikasi antara pihak panitia dengan pihak DPC Medan. Kami tetap menegakkan aturan yang berlaku di Partai Demokrat, katanya. Kalau ditanya soal keributan internal, jawabnya selalu normatif. Itulah dinamika partai. Hanya miskomunikasi. Hanya salah paham yang tidak perlu dipermasalahkan. Tapi kalau sering terjadi, ini namanya bukan wajar, tapi sudah diambang kehancuran. Mana ada partai yang kerap dilanda keributan antar kadernya. Satu koalisi tidak masalah. Masalah di Demokrat ini sudah berulang kali. Hanya orang dungu yang percaya Demokrat baik-baik saja. Tapi ada bagusnya juga. Kalau mereka merasa baik-baik saja, artinya tidak perlu ada perubahan apapun. Tidak ada masalah yang perlu diperbaiki. Terus follow the flow, apa adanya. Lama-lama jadi nyungsep. Game over. Palingan ada mantan presiden yang prihatin masif.
capek-capek besarkan partai, sekarang jadi hancur berserakan gara-gara ketidakbecusan anaknya. Kalau ada satu partai yang paling banyak bikin keributan dan kericuhan, mungkin gelar ini layak disematkan kepada Partai Demokrat. Kader banyak yang protes dengan kepemimpinan AHY. Banyak yang kabur, banyak keributan. Tentunya kita bisa menilai sejelek apa kualitas AHY sebagai ketua umum partai. Mungkin inilah salah satu kelebihan Demokrat yang tidak dimiliki partai lain. Partai lain yang lebih besar jarang ada yang ribut. Mereka kompak. Demokrat yang sekarang posisinya di papan tengah pun banyak keributan. Lebih parah dari partai Gurem. Lebih cocok kalau Demokrat bubar saja dan menjadi ormas level kampung. Kenapa? Coba renungkan lagi. Partai Demokrat dihuni orang-orang yang komplit. Ketumnya nggak punya pengalaman. Kadernya banyak yang bobrok. Ada yang korupsi lah, ada yang nyabulah. Ada yang pernah ditangkap dan kedapatan kondom bergerigi. Ada yang suka sama pancilah. Ada yang lupa lirik lagu kebangsaan saat jadi menteri. Lucu banget sih partai satu ini. Gak beres. Wajar kalau partai ini lama-lama hancur karena suka tinju-tinjuan. Tanda-tanda kehancuran mulai terlihat jelas. Semoga saja Demokrat tidak nyungsep. Minimal jadi partai Gurem ajalah. Tapi setidaknya kita harus banyak ucapan terima kasih pada Demokrat karena menghibur kita semua lewat keributan ini. Rakyat butuh hiburan karena dunia mulai terancam resesi dan inflasi. Dan Demokrat rela mengorbankan wibawa partainya untuk menghibur kita semua. Gini aja terus sampai nyungsep dan bubar. Tak usah mimpi sang pangeran jadi presiden deh. Benahi partai aja belum tentu bisa beres.